Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Operator Alamin yang kali ini akan berbincang-bincang seputar saluran dana BOP yang kali ini kita sudah berakhir batas dalam pengerjaan depodik ya. Kita sudah berhasil untuk sinkronisasi depodik. Nah, saat ini kita akan mengecek dana salur ya, dana yang sudah masuk di depodik atau di manajemen. Oke, kita langsung saja untuk ngeceknya. Yang pertama, kita sudah memasuki caranya untuk mengecek data di progress data ya, yang sudah memperjuangkan molen kemarin untuk semua siswa itu mendapatkan BOP ya. Bagaimana caranya untuk mengecek? Nah, di sini saya akan mengecek terlebih dahulu di depo ya. Kemudian di sini di progress data ya, di sini ada keterangan batas waktu of BOS atau BOP, ada batas waktu 31 Agustus kemarin ya. Jadi teman-teman bisa mengeceknya di depodiknya, di depo Kemendikbud. Kita yang pertama kita mengecek di KABI. Nah, di sini saya itu lembaganya KABI. Kemudian setelah itu kita scroll ke bawah untuk mencari yang provinsi ya. Saya provinsi Jawa Timur. Kemudian setelah Jawa Timur itu muncul, kita scroll ke bawah untuk mencarinya. Nah, kita ketemu. Kemudian kabupaten, kemudian kecamatan. Nah, di sini saya sudah masuk ya. Data yang masuk di sini ada PD 31 ya. Ada yang masuk di data progress itu 31. Apakah di sini termasuk semua di jumlah siswa yang mendapatkan saluran dana ya? Di sini ada 31. Kemudian setelah itu masuk di aplikasinya BOP. Nah, di sini kita masuk di aplikasi BOP, kemudian setelah itu di SSO nya masuk. Nah, di sini kita masuk teman-teman. Nah, di sini saya sudah login ya langsung. Nah, di sini ada di data satuan pendidikan tahap 1 yang kemudian dalam progres di sini rekening sekolah. Nah, di sini ada ketentuan ya, yang jumlah siswa yang tidak masuk atau yang siswa yang masuk kriteria penerima dana salur BOP. Kita di sini scroll ke bawah ya. Di sini 31 ya, jumlah PAUD 31 yang ada di lembaga saya. Kemudian kita cek di data progress. Nah, di sini sama 31 ya, 31. Kemudian di sini jumlah siswa valid PAUD 31 kurang dari ketentuan ya. Di sini ada ketentuannya bahwasanya yang termasuk kriteria PAUD yang bisa menerima saluran dana BOP, kita cek data siswa ya, apakah di sini ada kriteria siswa yang tidak masuk. Kita cek ya. Kemudian di sini pilih ya di tahap 1 ya, tahap 1. Nah, di sini data siswa yang siap untuk menerima dana ya,
di sini di lembaga saya, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada 30 ya, ada 31 ya di lembaga saya yang siap untuk menerima kriteria penerimaan ya. Di sini di lembaga saya, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini data ya, data yang tidak termasuk ya. Daftar peserta didik tidak sesuai kriteria. Di sini apa saja? Di antaranya adalah nama, jenis kelamin, kemudian NISN, tempat lahir, usia ya, usia melebihi sampai 10 tahun ya. Di sini tidak termasuk kriteria ya dalam penerimaan. Jika melebihi 9 di sini tidak bisa. Kemudian kebutuhan nama ibu, tingkat rombel, jurusan kriterianya yang tidak sesuai ya, yang atau yang tidak masuk dalam kriteria penerima. Kemudian setelah itu ini daftar peserta didik ganda ya, ini juga termasuk yang tidak termasuk dalam kriteria ya. Kemudian daftar peserta didik ganda dengan sekolah lain. Nah, di sini adalah menjadi hambat bagi lembaga kita atau lembaga teman-teman Bapak Ibu, bahwa hindari data siswa ganda itu, dihindari karena di sini adalah menghambat dalam kriteria penerimaan saluran dana POP ya. Di sini dalam kriterianya ada peserta didik ganda, kemudian setelah itu daftar peserta didik tidak sesuai kriteria. Nah, di sini adalah usia, NISN ya, jika NIK tidak sesuai itu tidak bisa termasuk juga, karena identitasnya di sini jenis kelamin, NISN, tempat lahir, kemudian usia, kebutuhan. Setelah kebutuhan ini baca yang ada daftar peserta didik tidak sesuai kriteria. Nah, di sini di lembaga saya alhamdulillah diselamatkan ya, mendapatkan semua sebanyak 31 siswa untuk siap menerima kriteria dalam penyaluran dana BOP. Nah, di sini siswa ganda itu juga masuk ya, juga masuk tidak sesuai ya dalam kriteria, atau di sini yang disebut dengan tidak terdaftar lah, gitulah gampangnya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Di sini NISN, tempat lahir. Nah, di sini akan muncul ketika nanti tidak sesuaian data ya. Teman-teman operator bisa hati-hati untuk menginput data siswa. Makanya dari itu sebelum disinkronisasi itu ada validasi data ya, ada validasi. Ketika sudah valid maka tentunya bisa masuk di kriteria penerimaan. Jika ganda maka tidak termasuk ya. Oke, mungkin dari itu tentang POP ya, dana POP atau kriteria penyaluran dana POP yang kami dapat informasikan kepada Bapak Ibu, bahwasanya sudah hampir-hampir ini akan mendekati dalam pencairan. Bagi yang belum tuntas segera dituntaskan. Oke, sebelumnya kita minta dukungan untuk subscribe dan like, komen sebanyak-banyaknya. Mungkin dari itu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.